Hendaknya baginda mengumpulkan orang-orang di satu bukit dan menyalib hamba pada pohon kurma. Lalu ambillah busur dan anak panah, kemudian ucapkanlah dengan asma Allah, Rabb anak ini, kemudian panahlah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang raja pada zaman dahulu mempunyai seorang tukang sihir. Setelah merasa tua, tukang sihir itu berkata kepada raja, "Sesungguhnya aku semakin tua, maka datangkanlah seorang anak agar aku ajari ilmu sihir." Seorang anak kemudian dikirim kepadanya yang akan ia ajari ilmu sihir. Dalam perjalanan, seorang rahib berjalan, lalu anak itu duduk bersamanya, mendengarkan petuah-petuahnya. Ia pun sangat kagum pada sang rahib dan berubah sikapnya. Apabila pergi berjalan menuju ke tempat tukang sihir, anak itu lewat sang rahib lalu singgah dulu di tempatnya. Kemudian ketika tiba di tempat tukang sihir, dia dipukul. Ketika diberitahu apa yang terjadi, sang rahib menyarankan seraya berkata, "Jika engkau takut pada tukang sihir itu, maka katakan bahwa keluargamu menahanmu. Dan jika engkau takut pada keluargamu, maka katakan bahwa tukang sihir itu menahanmu." Anak itu menuruti saran yang diberikan oleh sang rahib. Namun tiba-tiba muncul seekor binatang besar sehingga menghalangi orang-orang lewat. Anak itu kemudian berkata, "Sekarang aku akan tahu apakah rahib lebih baik ataukah tukang sihir yang lebih baik." Kemudian ia mengambil batu lalu berkata, "Ya Allah, jika perihal sang rahib lebih engkau sukai daripada perihal tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini agar orang-orang dapat berlalu lalang." Kemudian ia melempar binatang itu dengan batu dan membunuhnya. Orang-orang pun kemudian berlalu dan anak itu pergi menemui sang rahib. Mendengar penuturan anak itu, sang rahib kemudian berkata, "Engkau sekarang lebih baik daripada aku. Engkau telah mencapai dari perkaramu seperti yang aku lihat, dan sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan yang berat. Maka jika engkau mendapat cobaan itu, jangan menunjukku." Setelah itu anak itu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit lepra, serta mengobati manusia dari bermacam penyakit. Berita ini kemudian didengar oleh raja yang telah mengalami kebutaan, lalu datang kepadanya dengan membawa berbagai macam hadiah seraya berkata, "Ini semua aku hadiahkan kepadamu jika aku sembuh dengan pengobatanmu." Anak itu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun karena yang sebenarnya menyembuhkan adalah Allah. Jika engkau beriman kepadanya, maka aku akan mengobatimu dan mendoakan untuk kesembuhanmu." Orang dekat raja itu kemudian menyatakan diri beriman, lalu ia mendapat kesembuhan. Sebagaimana biasanya, ia datang kepada sang raja. Ketika melihat orang dekatnya itu telah kembali normal penglihatannya, raja bertanya penasaran, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Jawabannya ini membuat sang raja marah. Ia pun membentaknya, "Adakah Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan baginda adalah Allah." Mendengar jawaban yang membuat sang raja semakin naik pitam, maka orang dekatnya itu terus disiksa sehingga ia menunjukkan anak itu. Anak itu pun ditangkap dan dibawa menghadap sang raja. Di hadapannya, anak itu ditanya, "Anakku, ilmu sihirmu telah mencapai tingkat di mana engkau mampu menyembuhkan kebutaan dan lepra serta berbagai penyakit lainnya." Anak itu menjawab, "Baginda, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang sebenarnya menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawabannya, sang raja kemudian menyuruh pengawalnya untuk menyiksa anak tersebut sehingga menunjukkan kepada sang rahib. Rahib pun ditangkap dan dibawa kepada sang raja. Di hadapannya, sang rahib dibentak dan diancam, "Keluarlah dari agamamu." Namun sang rahib menolak. Kemudian diambillah lalu diletakkan di lehernya, di kepalanya. Kemudian setelah itu orang dekatnya dibawa menghadap sang raja, lalu dibentak dan diancam, "Keluarlah dari agamamu."
Namun orang dekatnya itu menolak. Kemudian diambillah, lalu diletakkan di lehernya untuk hingga putus. Kemudian anak itu juga dibawa menghadap sang raja lalu dipaksa agar keluar dari agamanya. Karena menolak, ia pun kemudian diserahkan kepada sekelompok pengawalnya dengan perintah agar dibawa naik ke gunung yang telah ditunjuk oleh sang raja. Jika telah sampai di puncaknya, maka supaya ditanya sekali lagi apakah ia meninggalkan agamanya. Jika tetap menolak, maka dia harus dilempar dari gunung. Mereka pun kemudian segera membawanya naik ke gunung yang dimaksud. Setelah sampai di sana, anak itu mengucapkan, Allahumma, berilah hamba perlindungan yang cukup dari perlakuan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Rencana yang akan mereka lakukan gagal, maka kemudian gunung itu bergetar dan mereka semua jatuh. Ia pun pulang kembali untuk menemui sang raja. Betapa terkerahnya sang raja melihat anak itu kembali sendirian. Lalu ia bertanya, bagaimana orang-orangku? Anak itu menjawab tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menjadi pelindungku. Sekali lagi ia diserahkan kepada kelompok pengawalnya dengan perintah agar dinaikkan ke sebuah perahu dan dibawa ke tengah laut. Di sana ia ditanya sekali lagi apakah ia mau meninggalkan agamanya. Jika tetap menolak, maka ia harus dilempar ke dalam air. Mereka pun kemudian segera membawanya ke perahu yang dimaksud dan berlayar. Ketika akan dilempar, anak itu mengucap, Allahumma, berilah hamba-Mu perlindungan yang cukup dari perlakuan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Rencana yang hendak mereka lakukan kali ini juga gagal. Maka kemudian perahu itu terbalik dan mereka semua tenggelam. Sementara anak itu sendiri selamat dengan berenang hingga ke tepi laut. Ia pun berjalan kembali untuk menemui sang raja. Sang raja semakin heran melihat anak itu kembali sendirian, lalu ia bertanya, bagaimana dengan orang-orangku? Anak itu menjawab dengan tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menjadi pelindung bagiku. Baginda tidak dapat membunuh hamba hingga melakukan apa yang hamba perintahkan. Sang raja bertanya, ingin tahu apa yang harus aku lakukan? Ia menjawab, hendaknya baginda mengumpulkan orang-orang di satu bukit dan menyalib hamba pada pohon kurma, lalu ambillah busur dan anak panah, kemudian ucapkanlah dengan asma Allah, Rabb anak ini, kemudian panahlah aku. Sesungguhnya bila mana baginda lakukan itu, maka baginda telah membunuh hamba. Raja pun kemudian mengumpulkan orang-orang di satu bukit sebagaimana yang ia katakan, dan lalu menyalib anak itu pada pohon kurma, kemudian memanahnya dengan mengenai dadanya. Lalu anak itu meletakkan tangannya di dadanya dan meninggal dunia. Orang-orang kemudian berkata, kami beriman kepada Allah anak ini. Sang raja kemudian dengan murka mendekati mereka, namun seseorang berkata kepadanya, tidakkah baginda lihat apa yang menjadi kekhawatiran baginda telah menjadi kenyataan? Orang-orang telah beriman. Sang raja kemudian memberi perintah membuat galian di kebun, lalu dinyalakan api di dalamnya. Kemudian berkata memberi perintah kepada orang-orangnya, barang siapa yang tidak berbalik dari keyakinannya, maka masukkanlah ke dalam api ini. Mereka pun melaksanakan perintahnya hingga datang seorang perempuan yang membawa anaknya yang masih kecil, lalu menolak dan memberontak tidak mau dimasukkan ke dalamnya. Anaknya yang masih kecil itu kemudian berkata, ibu, bersabarlah sebab engkau dalam kebenaran. Demikianlah kisah Ashabul Ukhdud yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.